kabar? Shalom, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat RPK yang semakin sehat, semakin cerdas. Salam jumpa dalam program Sahabat Umat, program hasil kerjasama PGIW wilayah DKI Jakarta dengan RPK FM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pendeta Nini Adelina Tanamal. Dan saat ini kita percaya bahwa hanya karena kemurahan Tuhan kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepadamu. Kami percaya bahwa waktunya Tuhan sungguh indah dalam hidup kami, sehingga malam hari ini kami dipercayakan lagi untuk boleh merenungkan kebenaran firman-Mu dan belajar akan firman-Mu. Dan biar setiap kami yang mendengarkan boleh diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami telah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Sahabat RPK, saya akan mencoba untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari dari kitab Mazmur 147 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur 147 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah setiap kita boleh sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai penguatan iman bagi kita. Jadi kalau kita bicara di dalam Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan ayat 20, pada malam hari ini saya ingin memberikan tema tentang kasih menjadi nyata. Mungkin hari ini banyak orang sedang bertanya, di manakah Tuhan? Dan apakah Tuhan ada dalam bencana? Dan apakah ketika kita melihat satu pergumulan dan tantangan dalam hidup kita, kita masih meyakinkan bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara dalam hidup kita? Kalau kita yakinkan Tuhan itu ada, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi takut dan khawatir. Maka pada malam hari ini saya ingin mengajak sahabat umat untuk melihat bagaimana firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 20 ini tentang keberadaan Tuhan. Mari kalau andaikan kita memahami tentang bagaimana keberadaan Tuhan, saya mau memberikan bagaimana gambaran di sana. Ada 4 hal keberadaan Tuhan. Yang pertama adalah omniscience, bicara tentang kemahatauan Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dan juga ada omnipresent, di mana Tuhan itu maha hadir. Lalu ada omnipotent, dikatakan bahwa bagaimana kuasa Tuhan sebagai yang maha kuasa itu berdaulat atas hidup manusia. Bahkan juga yang keempat ada omnijustice, yang berkaitan Tuhan maha adil. Maka kalau kita melihat pada bagian firman Tuhan di Mazmur 147 di ayatnya yang kedua, ayat yang ke-12 dan ayatnya yang ke-14, di sana mau menjelaskan bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Saya coba membaca ayatnya yang ke-14. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik.
Seringkali kita berpikir kalau ketika Tuhan tidak ada dalam hidup kita, seakan-akan segala sesuatunya kita tidak bisa lakukan. Tetapi pada hari ini saya mengajak jemaat Tuhan bahwa di dalam Mazmur 147 ayat 2, ayat 12 dan ayat 14 di sana mau menjelaskan bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Berarti kehadiran Tuhan itu sungguh ada dan Dia tahu apa yang kita alami. Bahkan di ayat 12 katakan, megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion. Maka di sini sangat jelas bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Mungkin hari ini kita sedang bertanya, apakah yang kita alami hari ini dengan napas hidup kita berpikir ini karena kemampuan kita? Bukan, jemaat yang kekasih. Tapi jelas bahwa di sini hanya karena kasih karunia Tuhanlah, maka Tuhan nyatakan dalam kehidupannya untuk kita sendiri bahwa Dia selalu memelihara kehidupan umatnya. Sehingga pada hari ini kita menyatakan bahwa Tuhan memelihara setiap kehidupan umatnya. Maka di ayat 14 dipertegas tadi, Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Berarti Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya, tapi Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Oke, sahabat umat, sebelum saya melanjutkan renungan ini, kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Sahabat umat, kita kembali lagi dalam perenungan kita. Dan tadi saya berbicara tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan atas umatnya, supaya umatnya memahami bahwa keberadaan Tuhan itu sungguh ada dalam kehidupan manusia. Dan hal yang kedua yang saya akan lanjutkan dari khotbah saya, ayat 4, ayat 8, ayat 15 sampai dengan ke-18. Di sana bagaimana Tuhan mengatur alam semesta ini. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Kalau andaikan hari ini kita bayangkan tentang bencana, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata bencana ini bukan bicara hanya bencana alam. Tetapi ada juga bencana yang terjadi hari ini dengan bencana non-alam. Kalau bencana alam kita bisa melihat seperti yang difirmankan oleh Tuhan, Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, dan yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Berarti alam semesta ini segala sesuatunya ada dalam penguasaan Tuhan. Jadi ketika bencana alam itu terjadi, itu sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Maka kalau kita bicara hari ini tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan, Tuhan mengatur segala sesuatu dalam kehidupan alam semesta ini. Dan kita tidak bisa mengatur segala hal. Karena apa? Kita manusia yang terbatas. Tapi Tuhan yang maha tahu itu, Tuhan yang mengatur segala sesuatu itu, Dia tahu apa yang terbaik dalam kehidupan manusia. Maka semua tatanan alam semesta diciptakan oleh Tuhan dan diatur oleh Tuhan, supaya manusia mengetahui bahwa Dia hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Hal yang ketiga adalah bagaimana Tuhan mengatur kehidupan umatnya. Mari kita lihat ayatnya yang ketiga, ayat 9 dan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan katakan begini, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kalau andaikan saya tanya berapa banyak hari ini jemaat yang sakit, pasti sangat banyak. Tapi pertanyaannya, apakah selama kita sakit, kita tahu bahwa Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita? Dan Dia tahu betul mengapa hari ini pun terjadi dalam kehidupan kita, karena Dia yang mengatur kehidupan manusia. Bahkan di ayat yang ke-9 juga dikatakan, Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Berarti ketika kita mengalami satu kondisi yang tidak mengenakan, khususnya mungkin dengan sakit penyakit, atau dengan kondisi yang saat ini kita alami dengan kondisi pandemi COVID-19, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Maka yang Tuhan minta, kita harus menyadarkan diri bahwa kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan, kemahatauan Tuhan sungguh hadir dalam kehidupan manusia, karena Dialah yang mengatur kehidupan kita. Maka kalau kita bicara tentang keberadaan Tuhan, sungguh jelas ayat-ayat ini mau mengungkapkan betapa hebatnya Tuhan kita.
Nah, kalau andaikan kita melihat lagi di dalam ayatnya yang pertama, ayat 19 dan ayatnya yang ke-20, kita akan melihat ketetapan Tuhan bagi semua umat. Ayatnya yang pertama tadi kita mengatakan demikian. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Jadi yang Tuhan mau ajarkan melalui pemazmur pada malam hari ini, ketika kita mengalami satu tekanan, ketika kita mengalami satu beban, ketika kita mengalami satu keadaan yang tidak mengenakkan dengan sakit penyakit, Tuhan hanya minta. Di sana dikatakan di ayat yang pertama, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah itu adalah baik. Maka pemazmur mau mengajak kita pada malam hari ini, ketika kita dalam kondisi apapun, bisakah kita katakan kita bisa memuji Tuhan? Haleluya, bermazmur bagi Allah karena itu adalah baik. Bahkan dikatakan lagi, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Maka bukan hanya sekedar mengeluarkan suara yang indah, tetapi kalau dari hati kita menunjukkan satu sikap, satu puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan, pasti kita akan mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan. Maka saya mau katakan di dalam acara Sahabat Umat pada malam hari ini, ketika kita bertindak, itu berarti menentukan satu prioritas ataupun juga satu tindakan yang akan mempengaruhi kepentingan kita. Tapi hasilnya, apakah tindakan kita menjadi benar atau tidak? Maka cernalah setiap tindakan kita supaya ketika kita melakukan segala sesuatu, kita bisa memuliakan Tuhan, kita bermazmur bagi Tuhan, dan kita pun juga bangun puji-pujian di dalam Tuhan karena ada ucapan syukur. Maka pada malam hari ini sahabat umat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyadari betapa hebatnya Tuhan memberikan kita kehidupan yang sangat luar biasa, maka yang Tuhan mau inginkan pada malam hari ini, supaya kita menyadarkan diri bahwa hidup ini tanpa Tuhan kita tidak akan berarti. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan kehadirannya sungguh luar biasa. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20, firman Tuhan katakan ini sebagai ketetapan Tuhan yang sangat dahsyat. Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Berarti ketika Tuhan berbicara tentang keberadaannya secara pribadi, bahwa Dia ingin mengajarkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, dan Dia juga Allah yang Maha Kuasa, dan Dia juga akan bertindak bagi manusia karena ketetapan-ketetapannya itu adalah berasal dari Tuhan. Saya teringat ada satu misionari yang sangat terkenal namanya Corrie ten Boom. Corrie ten Boom ini adalah seorang misionari dari Cina, dan dia tinggal dan juga dibesarkan dari Inggris. Dan kalau andaikan kita tahu bagaimana perjalanan Corrie ten Boom ini sangat luar biasa, karena dia perempuan yang sangat tangguh, perempuan yang sangat kuat dengan prinsip iman. Bahkan dia adalah seorang perempuan yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Tapi satu peristiwa yang membawa dia untuk menyadarkan bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa ketika dia mau mengikuti panggilan Tuhan di daerah dataran Cina. Ketika panggilan Tuhan itu mau dinyatakan, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kemana Tuhan mau utus saya? Tuhan berkali-kali katakan, kamu harus berangkat ke Cina. Kamu harus ke dataran Cina dan kamu harus sampai di tanah Tiongkok. Ketika itu dia berkata, Tuhan, saya tidak bisa berbahasa Cina. Saya tidak tahu bagaimana budaya dan keberadaan negara itu. Tapi kalau Tuhan yang izinkan, saya harus berangkat ke sana. Saya harus berangkat. Dan ketika dia sampai di dataran China, ketika dia sampai di sana, sungguh luar biasa tantangan yang dihadapi dalam pelayanan. Dia mengenal banyak bahasa, dia mengenal untuk bagaimana kehidupan situasi orang-orang China di sana. Tetapi yang dia dapatkan adalah apa? Dia mengalami pemerkosaan berkali-kali. Kalau andaikan dibayangkan seorang perempuan yang tangguh, ketika diambil kehormatannya, mungkin dia akan berpikir ulang kalau dia bisa bertahan di tempat itu. Tapi Tuhan tetap yakinkan, kamu harus tetap ada di dataran Cina. Maka dengan kondisi seperti itu, Corrie ten Boom tetap yakin. Tapi karena dia mengalami pemerkosaan berkali-kali,
Corrie ten Boom mengalami stres yang sangat berat dan akhirnya dia dipulangkan oleh badan misi ke negara asalnya. Tapi sampai di negara asalnya dia diterapi dan dia mengalami proses kesembuhan. Di sana pun dia diingatkan oleh Tuhan lagi untuk kembali ke dataran Cina. Sampai di sana dikatakan, kamu harus kembali lagi ke dataran Cina. Sampai di dataran Cina pun dia mengalami lagi pemerkosaan lagi. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dipikir apa yang dia mau kerjakan, tapi dia ingat satu hal, sehingga dia bisa katakan, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Mengikut Yesus adalah keputusanku, aku tidak mungkin akan ingkar. Maka resiko apapun ketika mengikut Yesus, kita harus jalani bersama dengan Tuhan. Maka hari ini sahabat umat, biarlah hari ini kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan, supaya menambah imun kita, mengurangi beban, meningkatkan imun. Maka kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga segala sesuatu yang terjadi hari ini hanya karena kasih Tuhan yang nyata bagi kita, sehingga hari ini kita boleh ada, bukan karena hebat kita, tapi karena perbuatan tangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Maka kita belajar dari Corrie ten Boom supaya kita tetap mengambil keputusan yang terbaik bagi Tuhan. Maka sahabat RPK yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada malam hari ini dengan segala keterbatasan kita, meskipun kita hanya mendengar, tapi kalau kita yakinkan Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita hari ini, saya percaya semua kita akan diberkati. Maka kalau andaikan ada jemaat Tuhan yang ingin meresponi setiap bagian firman Tuhan dan juga mungkin mau berbagi berkat, sahabat RPK yang kekasih dapat memberikan salurannya ataupun juga boleh membantu dalam perenungan pada saat ini melalui SMS atau WA di nomor 0815 1800 444. Saya ulangi, Bapak Ibu jemaat dan juga sahabat RPK yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dapat menghubungi melalui SMS atau WA di nomor 0815 1800 444. Dan biarlah setiap renungan kita pada malam hari ini boleh menguatkan imun kita, menguatkan segala beban kita, bahkan segala sesuatunya kita tetap ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan kita. Terima kasih, biarlah semua perenungan kita menjadi berkat bagi jemaat dan juga untuk semua sahabat umat dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Jika kami boleh kuat, kami boleh ada hari ini, bukan karena hebat dan kemampuan kami, tapi karena seizin Tuhan, karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami, menyertai kami, sehingga Engkau tahu apa yang kami alami. Engkau hadir di mana kami membutuhkannya. Bahkan ketika kami menghadapi semua tantangan dan bencana hidup ini, kami yakin Tuhan tidak pernah biarkan kami berjalan sendiri. Maka hari ini Bapa, kami berdoa untuk semua sahabat RPK, bahkan semua sahabat umat dimanapun mereka berada. Jika hari ini ada yang mengalami sakit penyakit, semua yang merasakan ada beban dan pergumulan yang begitu dalam, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, sehingga setiap kehidupan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami belajar bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Inilah doa kami, inilah syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sahabat RPK, dan biarlah hari ini kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.